Steve Herr memutuskan untuk mendatangi apartemen putranya, Samuel, yang tidak muncul di acara kumpul keluarga, dan tidak merespon setelah berkali-kali ditelepon. Tidak biasanya Sam menghilang begitu saja tanpa kabar. Ketika Steve masuk ke apartemen, semua terlihat baik-baik saja. Namun begitu dia masuk ke kamar tidur, Steve melihat sesosok tubuh wanita yang terbaring di atas tempat tidur, di tengah-tengah genangan darahnya sendiri. Siapa perempuan ini, dan di mana Samuel Herr anaknya? Terima kasih sudah klik video ini, selamat datang kembali di channel The Purbas. Kalau ini adalah kunjungan pertama kalian, The Purbas adalah channel storytelling kisah nyata kasus kriminal, jadi kalau kalian tertarik dengan topik tersebut, silahkan subscribe. Terkhusus untuk kalian yang saat ini sedang melaksanakan ibadah umroh atau puasa Rajab, semoga semua berjalan lancar dan amal ibadah kalian diganjar pahala berlipat-lipat ganda. Untuk kisah hari ini, saya akan membawakan kasus dari Amerika Serikat. Tapi kalian siap-siap gregetan sama si pelaku, karena aksi kejahatan yang dia lakukan, hanya karena motif yang sangat sepele, atau bisa dikatakan, tanpa motif. Samuel Herr adalah veteran muda yang pernah bertugas di Afghanistan sebagai prajurit Angkatan Darat Amerika Serikat. Di usia 25 tahun, Sam keluar dari kesatuan dan kembali ke bangku kuliah. Harapannya, saat sudah memegang ijazah sarjana, Sam berencana untuk mendaftar menjadi perwira di Angkatan Darat kembali. Mengantongi uang tunjangan dan tabungan sebesar $62.000, Sam kemudian kuliah di Orange Coast College di kota Costa Mesa yang berada di Orange County, California. Di kampus itu, Sam kenal dan menjalin persahabatan dengan seorang gadis berusia 23 tahun, Julie Kibuisi, mahasiswi S2 sekaligus asisten dosen di jurusan yang Sam ambil, yaitu antropologi. Selain itu, Julie juga menekuni seni tari sebagai hobinya. Ada rumor yang beredar mengatakan bahwa Sam dan Julie menjalin hubungan TTM, alias teman tapi mesum. Namun banyak pihak berkata bahwa keduanya adalah sahabat dekat, sangat dekat seperti kakak dan adik. Mereka secara intens bertemu dan berkomunikasi hampir setiap hari. Sam selalu ada untuk Julie, bahkan di tengah malam sekalipun. Kalau Julie butuh Sam, pemuda itu akan datang ke apartemen Julie, begitupun sebaliknya. Kasus ini bermula di tanggal 22 Mei tahun 2010, di mana Steve dan Rachel mulai merasa cemas karena Sam tidak bisa dihubungi. Hari itu adalah hari Sabtu, Sam seharusnya datang ke rumah mereka untuk makan siang bersama. Tapi Sam tidak muncul, dan berkali-kali mereka mencoba menghubungi pria itu, nomor HP-nya malah tidak aktif. Hampir setiap weekend, Sam akan mengunjungi orang tuanya, terlebih kalau sebelumnya dia sudah berjanji akan datang. Sam juga bukan orang yang bisa menghilang begitu saja seharian penuh. Steve yang mulai khawatir, memutuskan untuk mendatangi apartemen putranya. Dengan kunci cadangan yang dia pegang, Steve masuk ke apartemen tersebut. Begitu melangkah masuk ke kamar tidur, Steve mendapati tubuh Julie di atas tempat tidur. Saat itu dia tidak tahu kalau yang dia lihat adalah Julie, karena posisi tubuh Julie tertelungkup dan penuh dengan genangan darah. Pakaian yang dia kenakan robek di sana-sini, dan ada bekas luka tembak di kepalanya. Di bagian belakang baju Julie juga ada tulisan, "Persetan dengan semua barang milikmu." Tidak ada tanda-tanda perkelahian atau perlawanan di seisi apartemen, dan juga tidak ada keberadaan Sam di sana. Steve kemudian menelpon 911. Yes. Okay, what's going on, sir? There's a body in my son's apartment. There's a what? A dead body. A dead body? Are you sure, sir? I can just see still man on the floor. Okay. He's cold. Okay, hold on just a minute. Is it someone that you know, sir? Yes, I don't know what's going on. Does your son know who it is? He's not here. Jesus. Okay. Do you know where your son is? No, I don't. I don't. His phone's off. Okay. Just keep breathing for me, sir, okay? Where in the apartment is she? In the bedroom. She got this from sexual activity. She's dead. There's blood from her head. I thought she was as if she was cold. There was blood from her head? I mean, I don't know what to say. Okay, just stay in there, okay? I fear Jesus.
Polisi datang dan melakukan olah TKP. Melihat dari kondisi yang ada, situasi ini tidak menguntungkan untuk Sam. Ada orang mati dibunuh di apartemennya, sementara Sam menghilang. Jasad tersebut kemudian diidentifikasi sebagai Julie Kibuisi. Berdasarkan penyelidikan di TKP dan pemeriksaan terhadap HP Julie, diketahui bahwa sehari sebelumnya, Sam mengirim pesan teks kepada Julie hari itu, pada jam 2 siang lewat 45 menit. Pesan teks pertama dari Sam, berkata bahwa dia sedang membantu Daniel, lalu dia akan pergi ke rumah keluarga untuk berakhir pekan. Sampai di sini, info tersebut divalidasi oleh orang tua Sam. Memang benar mereka sudah janjian untuk kumpul keluarga di hari itu. Daniel yang disebut Sam dalam pesan teks tersebut adalah teman sekaligus tetangga apartemennya. 2 jam kemudian, Sam kembali mengirim pesan teks kepada Julie yang berisi, "Bisakah kau datang ke sini tengah malam nanti sendirian, jalan-jalan sebentar, sangat kesal, butuh bicara." Disusul kemudian pesan teks berikutnya. "Aku sedang ada masalah keluarga, aku tidak bisa sendirian, no sex, please, aku mohon sebagai saudara." Dengan penemuan jasad Julie, bisa disimpulkan bahwa wanita itu benar-benar datang untuk menemui Sam, yang berakhir dengan kematiannya. Yang jadi pertanyaan, apa yang terjadi malam itu? Melihat kondisinya, apakah Sam melakukan pelecehan dan memperkosa Julie? Apakah Sam malam itu mabuk dan hilang kewarasannya? Berdasarkan hasil pemeriksaan riwayat hidup dan kesehatan Samuel Herr, diketahui bahwa pria itu menderita post-trauma stress disorder, efek dari penugasannya di Afghanistan. Selain itu, pada tahun 2002, saat Sam berusia 19 tahun, pria ini pernah diadili atas tuduhan telah melakukan pembunuhan terhadap temannya, Byron Benito. Sama seperti Julie, Byron juga sahabat Sam, dan pada malam hari di tanggal 15 Januari tahun 2002, Sam membawa Byron ke suatu tempat, di mana sekelompok orang sudah menunggu mereka di sana. Byron meninggal setelah dikeroyok oleh kelompok tersebut yang diduga adalah anggota geng. Walaupun Sam kemudian dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan, kejadian itu bisa dijadikan acuan terhadap kasus pembunuhan Julie Kibuisi. Sam terlibat dalam pembunuhan Byron Benito di tahun 2002, kemungkinan besar dia jugalah yang bertanggung jawab atas kematian Julie Kibuisi di tahun 2010. Oleh karena itu, Sam buron, melarikan diri entah kemana. Pencarian dan perburuan pun dilakukan untuk menangkap Samuel Herr. Dia diduga kuat adalah pelaku pembunuhan Julie Kibuisi. Saat kepolisian sudah menetapkan Sam sebagai tersangka, Steve sang ayah tidak percaya kalau putranya adalah pembunuh Julie. Steve bahkan mengkhawatirkan keselamatan Sam yang sekarang entah di mana keberadaannya. Pria ini memutuskan untuk melakukan investigasi sendiri. Sebelumnya telah disebutkan bahwa Sam punya uang sebanyak $62.000 di rekening tabungannya. Steve ayahnya juga memiliki akses atas rekening tersebut dan memperhatikan, sejak Sam menghilang, uang di rekening itu berkurang dalam jumlah yang besar, salah satunya dari sebuah mesin ATM yang berada hanya 30 km dari apartemen Samuel. Steve menyampaikan temuannya itu kepada detektif polisi dan mereka langsung mendatangi pihak bank untuk melihat rekaman CCTV di mesin ATM tersebut. Namun orang yang terlihat di CCTV bukanlah Samuel, melainkan seorang pria, atau lebih tepatnya remaja, yang saat itu belum diketahui identitasnya. Apakah orang itu teman atau orang suruhan Samuel? Selain transaksi ATM dari rekening tabungannya, ternyata kartu kredit Sam juga digunakan. Sam atau seseorang telah menggunakan kartu kredit tersebut untuk membeli seloyang pizza. Entah itu keberuntungan polisi atau kebodohan pelaku, pizza itu dipesan dengan metode pengantaran. Setelah mendapatkan alamat pengantaran pizza atas nama Wesley, polisi langsung bergerak. Dibantu tim SWAT dan sebuah helikopter, polisi mendatangi alamat yang diduga kuat ada Samuel di sana. Begitu berhasil mendobrak masuk, polisi tidak menemukan Samuel Herr, malah mendapati seorang remaja yang sedang main PlayStation, Wesley Freely, berusia 16 tahun, yang gemetar dan kencing di celana saat polisi memborgolnya. Dia sama sekali tidak tahu kejahatan apa yang sudah dia perbuat sampai polisi menangkapnya. Di ruang interogasi, Wesley mengaku bahwa dia tidak kenal dengan Samuel Herr. Dia juga tidak tahu tentang kasus pembunuhan Julie Kibuisi. Memang benar dia melakukan penarikan uang dari ATM, tapi bukan dia yang memesan pizza tersebut. Menurut keterangan Wesley, seorang pria teman kerja ibunya di teater, minta tolong untuk melakukan penarikan uang di ATM. Pria itu mengaku bahwa seseorang berhutang kepadanya dan dia harus mengambil uang tersebut di ATM. Itu saja. Wesley hanya remaja 16 tahun anggota pasukan Choli.
percaya-percaya saja saat dimintai tolong seperti itu dengan imbalan pizza. Menurut Wesley, pria itulah yang memesan pizza dan diantar ke alamat rumah Wesley. Informasi terakhir dan yang paling penting, teman ibunya di teater itu bernama Daniel. 4 hari setelah penemuan jasad Julie Kibuisi, polisi sudah menetapkan pelaku sebenarnya, bukan Samuel Herr, melainkan Daniel Wozniak. Lalu di mana Sam? Apa yang terjadi kepadanya? Sebelum menjawab pertanyaan itu, mari kita kenalan dulu dengan Daniel Wozniak. Daniel Patrick Wozniak, lahir pada tahun 1984 di Costa Mesa, Orange County. Dia adalah seorang aktor teater lokal dengan penghasilan yang sangat kecil. Entah apakah memang itulah standar penghasilan seorang aktor teater, atau karena Daniel memang aktor yang tidak begitu bagus. Pada tanggal 28 Mei tahun 2010, Daniel rencananya akan menikahi Rachel Buffett, kekasihnya yang juga seorang aktris di teater yang sama. Punya banyak hutang di sana-sini, menunggak kontrakan apartemen hingga hampir diusir dari sana, dan butuh banyak uang untuk membiayai pernikahan dan bulan madunya bersama Rachel. Itulah kondisi Daniel di tahun 2010. Setahun terakhir, Daniel menjalin pertemanan dengan tetangga apartemennya, Samuel Herr, seorang prajurit Angkatan Darat Amerika Serikat yang baru pulang dari penugasan di Afghanistan. Daniel Wozniak ditangkap pada tanggal 26 Oktober tahun 2010, hanya 2 hari sebelum tanggal pernikahannya. Daniel ditangkap saat sedang mengadakan pesta bujangan bersama beberapa temannya. Di ruang interogasi, Daniel awalnya mengaku kalau dia tidak terlibat dalam kematian Julie Kibuisi. Kemudian dia mengubah keterangannya dan bercerita kalau pagi itu di tanggal 22, Sam mendatanginya dan berkata kalau dia sudah melakukan sesuatu yang sangat buruk. Ketika polisi meminta sampel DNA Daniel, dia kembali mengubah keterangannya dan berkata kalau DNA-nya mungkin saja ada di TKP karena dia pernah masuk ke apartemen Samuel. Tapi Daniel tidak bisa menjelaskan bagaimana DNA-nya bisa ada di tubuh Julie Kibuisi. Selain kesaksian dari Wesley Freely, detektif juga punya bukti rekaman percakapan telepon antara Daniel dan Rachel tunangannya, di mana Daniel mengakui semua perbuatannya karena mereka butuh uang untuk biaya pernikahan. Dalam interogasi kedua setelah percakapan telepon itu, Daniel menceritakan versi kejadian yang sebenarnya kepada detektif. Suatu malam di awal Oktober tahun 2010, Sam bercerita kepada Daniel bahwa dia benar-benar fokus untuk menyelesaikan kuliah supaya bisa mendaftar kembali menjadi perwira di Angkatan Darat. Sam tidak perlu bekerja karena dia memiliki uang sebanyak $62.000 di rekening tabungannya. Kesalahan besar, Sam bercerita kalau dia punya banyak uang kepada orang yang sedang butuh banyak uang. Siang hari di tanggal 21 Oktober tahun 2010, Daniel mendatangi Sam dan berkata kalau dia butuh bantuan Sam untuk mengambil beberapa barang di teater. Sam setuju untuk membantu dan sempat menghubungi Julie sahabatnya via pesan teks, berkata kalau dia sedang membantu Daniel dan setelah itu akan pergi ke rumah orang tuanya. Namun Sam tidak pernah bisa bertemu orang tuanya di akhir pekan itu, dan akhir pekan berikutnya, karena beberapa saat setelah mereka masuk ke gedung teater, Daniel tiba-tiba menembaknya dari belakang. Setelah membunuh Sam, entah apa motivasinya, Daniel memisahkan kepala dan tangan dari tubuh Sam, dan membuang potongan-potongan tubuh itu di beberapa lokasi. Setelah itu, menggunakan HP Sam, dan berpura-pura sebagai Sam, Daniel menghubungi Julie dan meminta gadis itu untuk datang ke apartemen Sam. Julie datang ke apartemen Sam tanpa tahu ada bahaya mengintai. Saat tiba di sana, Julie bertemu dengan Daniel, yang berkata sepertinya Samuel sedang ada masalah. Berdua kemudian Julie dan Daniel masuk ke apartemen Sam. Julie langsung menuju ke kamar tidur sementara Daniel masuk ke kamar mandi dan mengisi peluru. Sesaat kemudian, Daniel menembak Julie dari belakang, tepat menembus kepala gadis itu. Setelah Julie tewas, Daniel membuat TKP seolah-olah telah terjadi pergumulan di antara Julie dan Sam, yang menyebabkan Sam membunuh Julie, kemudian Sam kabur melarikan diri. Selesai dengan dua korbannya dan yakin kalau rencananya berjalan lancar, Daniel tampil dalam sebuah pertunjukan teater musikal di malam itu juga. Benar-benar kepribadian seorang psikopat. Bahkan di ruang interogasi, Daniel Wozniak bertingkah dan membuat kesan bahwa dia mengalami gangguan jiwa, apalagi tujuannya kalau bukan untuk menghindari hukuman berat, berharap nantinya dia dibebaskan dari segala tuduhan karena kegilaan. Di akhir investigasi,
Daniel Wozniak ditetapkan sebagai tersangka utama dalam pembunuhan berencana terhadap 2 korban. Motif pembunuhan Samuel adalah karena Daniel ingin menguasai uang di rekening tabungan Sam. Sementara Julie Kibuisi dibunuh untuk membuat keadaan seolah-olah Samuel telah membunuh Julie, lalu Sam buron, dan Daniel pun lolos dari radar polisi. Bisa dikatakan, rencana itu cukup berjalan lancar di awal, karena kemudian polisi memang menetapkan Samuel sebagai tersangka pembunuh Julie, Sam dinyatakan sebagai buronan. Daniel menarik uang sebesar $2.000 dengan memperdaya Wesley Freely, dan masih ada $60.000 di rekening Samuel yang bisa digunakan oleh Daniel kapan saja. Untungnya Steve ayah Sam melakukan investigasi sendiri dan berhasil memberi petunjuk penting kepada polisi. Berdasarkan keterangan Daniel, polisi mulai melakukan pencarian terhadap potongan tubuh Sam. Satu persatu bagian tubuh Sam berhasil ditemukan, dan yang terakhir, kepalanya, ditemukan bertepatan dengan hari ulang tahunnya yang ke-27. Selain Daniel Wozniak, polisi juga menetapkan Tim Wozniak dan Rachel Buffett sebagai aksesori dalam kejahatan tersebut. It is death for a double murderer who needed money for his wedding and tried to frame one of his victims for his deadly deed. As CBS 2 Orange County reporter Michelle Gili shows us, the victim's family members had a lot to say to the killer. Pada tanggal 23 Desember tahun 2016, Daniel Wozniak dinyatakan bersalah atas 2 kejahatan pembunuhan berencana terhadap Samuel Herr dan Julie Kibuisi. Hakim memvonisnya dengan hukuman mati. 3 bulan kemudian, Tim Wozniak ditetapkan bersalah atas perannya dalam pembunuhan Samuel dan Julie. Dalam investigasi, polisi berhasil menemukan senjata pembunuhan yang Daniel titipkan kepada adiknya itu. Namun kemudian, tim setuju untuk mengaku bersalah dan bersedia menjadi saksi untuk memberatkan terdakwa Daniel Wozniak. Atas kesaksiannya itu, pada bulan Desember tahun 2016, Tim Wozniak hanya divonis dengan hukuman masa percobaan selama 3 tahun. Selanjutnya yang terakhir, Rachel Buffett juga diadili pada tahun 2018. Walaupun dia telah membantu polisi untuk memancing pengakuan Daniel via telepon, tapi polisi dan jaksa yakin bahwa sejak awal Rachel sudah tahu rencana yang dibuat Daniel tunangannya, tapi Rachel tidak melapor ke polisi. Selain itu, dalam interogasi, Rachel kerap mengubah-ubah keterangannya. Hakim memvonis Rachel Buffett dengan hukuman penjara selama 32 bulan. Namun karena berkelakuan baik, dilaporkan bahwa Rachel Buffett sudah bebas di tahun 2019. Vonis mati terhadap Daniel Wozniak mungkin bisa memberi rasa keadilan bagi keluarga Samuel Herr dan Julie Kibuisi, namun tidak akan pernah bisa menghapus air mata yang tertumpah karena duka seumur hidup mereka. Dalam pernyataannya di penutup sidang, Steve Herr ayah Samuel berkata, "My only regret that in this state won't let me kill this coward myself."